Shalom, salam damai sejahtera, sukacita buat kita semua dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Sebenarnya saudara tetap sehat-sehat selalu. Mari kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Luar biasa pasti yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi sebelum ke sana, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, melalui puji-pujian. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita sapa Tuhan kita. Mari kita sapa Roh Kudus. Mari kita sapa Yesus. Karena kita butuh hadirat Tuhan. Ya rada pasti kita bayar rada pasti. Baik Tuhan, kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Penuh hikmat Tuhan. Thank you Lord. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, Izinkan kami bermasmur buat Kau Tuhan. buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mana bayar ada mana kata ya rada bayar ada pasti. Ya rada bayar ada pasti. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Ku tetap percaya, Tuhan setia bagi kami. Tuhan Yesus, Kau menolong kami. Thank you Jesus, thank you Father. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan hadirat-Mu. Kami butuh Engkau ya Bapa. Dan kami butuh jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami butuh arti-arti Tuhan di dalam firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, berkati kami semua supaya kami boleh mengerti Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom. Mari kita persiapkan Alkitab kita di 2 Tawarik pasal yang ke-8. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-8. Beberapa usaha Raja Salomo. Dari perikop kita bisa mengetahui bahwa ada keberhasilan-keberhasilan yang memang ditaruh di dalam sebuah hikmat. Kita lihat bahwa nanti Raja Salomo berusaha dan dia berhasil, saudara. Keberhasilan bukan hanya mendadak dapat mujizat, mendadak terjadi hal yang heran, saudara. Tapi justru saya mau bilang kepada kita bahwa keberhasilan justru banyak ditaruh dan penyebabnya adalah hikmat. Dan hikmat itu didapat dari mana saudara? Dari takut akan Tuhan. Karena itu keberhasilan akan mengantarkan kita kembali mencari Tuhan sebenarnya. Tuhan dari awal intentionnya adalah mau dicari sama kita. Sehingga Dia siapkan yang namanya hikmat. Waktu kita mencari hikmat, kita mencari Tuhan. Dia rindu didatengin. Dan keberhasilan diberikan buat kita lewat hikmat yang diberikan buat kita. Tanpa hikmat, Salomo tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa cari Tuhan, Salomo gak dapat hikmat. All comes back to Jesus, saudara. Karena itu keberhasilan juga kudu dibalikan lagi kepada Dia. It's all about Jesus. Beberapa usaha Raja Salomo. Ya, ayat 1. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya. Huram ini partnernya. Ya, yang membantu dia dalam banyak masalah tentang pembangunan. Huram ini punya skill atau resources yang Salomo perlukan untuk dia banyak membangun infrastruktur, saudara. Ya. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat-Zoba dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-Horon Hulu, Bet-Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Dan juga Balat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kerja, kota-kota tempat orang berkuda dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus
yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan tidak dibinasakan oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai pada hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan, nah perhatikan saudara ayat 11, sedang berbicara mengenai infrastruktur, peraturan organisatoris. Tiba-tiba ayat 11, dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumahnya yang didirikannya baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud Raja Israel, karena tempat-tempat yang dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Kita semua mengira bahwa Salomo jatuh pada akhir, istrinya ribuan. Tapi ternyata kejatuhannya sudah dimulai oleh sebuah benih yang kecil. Sekejap setelah istananya didirikan, bait Allah didirikan, dia menikahi anak Firaun, orang Mesir. Saudara, kita lanjut dulu ya. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dan tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu diselesai. Dan dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot yang letaknya di tepi laut di tanah Edom, dengan perantaraan anak buahnya Huram, mengirimkan kapal-kapal kepadanya, dan anak-anak buah tahu tentang laut bersama-sama anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sanalah mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Huram atau Hiram itu adalah raja daripada sebuah negara yang Salomo itu mengadakan alliance atau partnership, ya. Saudara, si Huram ini ada juga di satu raja-raja. Saudara, kalau saudara sempat ingat, Huram itu terkenal dengan kemampuannya, maksudnya orang-orang ahlinya itu working terhadap metals, ya, terhadap tembaga, perunggu, ya, dan dia memprovide Salomo itu banyak bahan-bahan dan expertise untuk semua infrastrukturnya project daripada Salomo, saudara. Nah, itu adalah hal pelajaran pertama yang kita bisa belajar, bahwa Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, dia membangun infrastruktur di kota-kota lain semua. Semua bisa sukses karena ada yang namanya partnership, ya. Karena Salomo walaupun begitu tinggi, punya segala sesuatu, tapi karena dia punya hikmat, dia tidak ragu-ragu untuk merendahkan dirinya, seperti merendahkan dirinya dan meminta bantuan daripada seorang raja yang notabene-nya tidak sepintar dia, saudara. Hikmat membuat orang menjadi humble. Hikmat membuat kita menjadi berhasil lewat yang namanya partnership. Saudara, ini adalah hikmat Tuhan pada hari ini, bahwa saudara tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Kalau saudara ingat, ya, bukan tentang pernikahan, tapi memang manusia tidak baik seorang diri saja. Dia butuh orang lain. Ada banyak hal-hal yang hanya bisa dicapai kalau saudara berjalan berdua. Kalau saudara mau cepat, saudara lakukan sendiri. Saudara berjalan sendiri. Tapi kalau saudara mau berjalan jauh, saudara kudu punya orang-orang di samping kiri kanan, yang namanya itu adalah partnership.
Karena itu hikmat Tuhan bertanya kepada saudara pada hari ini. Punyakah saudara partner di dalam hubungan rohani? Punyakah saudara partner di dalam saudara mengejar keserupaan akan Kristus di dalam gereja? Punyakah saudara partner dalam pelayanan? Punyakah saudara partner di dalam bisnis atau semua saudara jadikan musuh? Kalau semua saudara jadikan musuh, semua saudara jadikan saingan, saudara nggak akan bisa berjalan jauh. Saudara mungkin menang, tapi perhatikan, sebentar menangnya. Gak bakal jauh. Tapi orang-orang yang mengerti partnership, sinergi, firman Tuhan berkata apa? Ya, 1 mungkin bisa bunuh 1000, tapi 2 bisa membunuh berpuluh-puluh ribu. Inkrementalnya, multiplikasinya itu berlipat-lipat, saudara. Makanya firman Tuhan dia bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita kudu punya orang di kiri kanan. Kita kudu punya partner di dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu, saudara, Salomo sangat luar biasa sekali. Hiram itu sudah dari zaman Daud, saudara. Tapi Salomo itu mengerti cara bagaimana maintain hubungan. Bagaimana cara maintain partnership. Kita semua kudu maintain relationship. Kita semua kudu maintain hubungan. Karena ada satu hari mungkin kita akan jatuh dan kita perlu tarikan atau uluran tangan orang. Gak selamanya saudara diulurkan sama tangan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kasih pertolongan kepada orang. Kita harus maintain hubungan kita, partnership kita dengan orang-orang yang memang saudara sudah pilih untuk saudara jalani yang namanya hubungan, saudara. Sama seperti Salomo, sehingga dia sukses dalam membangun infrastrukturnya dia, saudara. Saya suka pakai ilustrasi hubungan itu bagaikan sebuah rumah, saudara. Kalau nggak di-maintain dengan benar, saudara bisa tahu apa yang terjadi sama rumah saudara. Mulai ada lumut. Ya, kalau nggak di-maintain, bocor-bocor mulai muncul. Ya, nggak gampang kan, saudara, di Indonesia musim kemaraunya luar biasa, musim hujannya juga hujannya besar sekali. Sama seperti relationship, kalau nggak di-maintain akan segera ambruk, saudara. Ya, orang Kristen haruslah menjadi orang yang paling pintar menjalin yang namanya partnership, paling pintar maintain hubungan, dan paling pintar, saudara, untuk memberkati lawannya. Karena Yesus juga seperti itu. Dia menjadikan kita partnernya di dalam amanat agung. Saudara ingat, dia nggak jalanin semua sendiri, dia bisa. Tapi dia jadikan kita partnernya, saudara. Karena itu saudara perhatikan kembali. Siapa aja yang ada di kiri kanan saudara, teman-teman bisnismu, teman-teman kolegamu, maintain partnership sama mereka. Tabur benih kepada relationship, sehingga kita bisa menjadi seperti Salomo. Saya kasih tips ya saudara, supaya kita bisa membina hubungan. Karena ada hal-hal yang bisa membunuh hubungan. Nomor 1, hal yang bisa membunuh hubungan itu adalah kalau saudara taruh orang di tempat yang salah. Apa artinya saudara? Hiram, Salomo tempatkan sebagai bisnis partner aja. Mungkin dia nggak invite Hiram sampai jadi sahabat baik. No. Dia cuma izinkan Hiram ini menjadi bisnis partner. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau saudara mengundang orang yang salah masuk lebih dalam, bayangkan seperti rumah saudara. Ada halaman, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar tidur, bukan? Ada orang-orang yang saudara tempatin aja di halaman. Dia bisa nyapa kamu, bisa. Dia bisa WA kamu, bisa. Dia bisa minta tolong, bisa. Ya, dia bisa maki-maki kamu, bisa. Dia bisa ejekin kamu, bisa. Saudara nggak bisa halang. Ada orang-orang yang hanya pantas di halaman. Ada orang yang saudara mau jalin hubungan, saudara pilih dari semua orang yang di halaman, saudara undang mereka masuk ke pelataran rumahmu, bukan? Saudara ajinin mereka ke ruang tamu. Ini adalah orang yang udah lulus sensor, yang boleh lihat ruang tamu seperti apa, yang boleh lihat dalam rumah mungkin seperti apa. Tapi ada orang-orang yang cukup untuk stay di ruang tamu aja. Mungkin seperti Huram, Salomo menempatkan dia cukup di ruang tamu. Membantu aku membangun infrastruktur.
Dan yang aku bantu kepada Huram juga lah hubungan tamu saja mungkin, atau partnership. Nah, tapi ada orang yang saudara izinkan masuk lagi, betul, ke ruang keluarga, orang yang saudara lebih percaya, yang saudara lebih bisa curhat, ya, permasalahan saudara. Dan yang terakhir tentu hubungan yang sangat intim, kamar tidur, ya, antara saudara dengan pasangan saudara. Yang mungkin di atasnya lagi ada hubungan yang lebih intim lagi antara kita sama Tuhan. Kalau kita salah tempatin orang, partnership hancur, rusak. Padahal Tuhan memberkati partnership, ya. Hal apalagi saudara yang menghancurkan yang namanya partnership? Asumsi. Kita harus jaga diri kita untuk tidak berasumsi. Karena asumsi akan cepat untuk membunuh hubungan. Padahal itu bukanlah yang sebenarnya. Apalagi saudara yang membunuh hubungan, membanding-bandingkan. Ya, saya nggak lihat si Huram ini merasa kecil hati atau apa di hadapan Salomo. Salomo juga anggap Huram seorang partnership yang setara, saudara. Ya, mereka tidak membanding-bandingkan satu sama lain. Tapi kita tahu mungkin cerita Daud sama Saul. Ada perempuan-perempuan yang bernyanyi, kalau saudara ingat. Saul membunuh 100.000 lah mungkin ya. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Sejak saat itu Saul membanding-bandingkan dirinya sama Daud. Sehingga memutuskan hubungan, membunuh hubungan itu, saudara. Dan yang terakhir adalah cinta uang. Kita tahu hubungan siapa yang dirusak sama uang, yaitu antara Yesus dan Yudas. Karena cinta uang, maka hubungan mereka berdua dihancurkan. Dan kita tahu banyak hubungan yang dihancurkan, ya, sama uang. Saudara kita, sama orang tua kita, semua karena uang dan dihancurkan. Kita harus ingat bahwa partnership adalah berkat daripada Tuhan, ya, berasal daripada hikmat daripada Salomo untuk mengadakan partnership, saudara. Dan saudara, yang terakhir kalau saudara perhatikan ayat 11. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud. Ini adalah rema yang selanjutnya setelah partnership, saudara. Bahwa kejatuhan Salomo, kita lihat sebenarnya sudah disahkan dari detik ini. Kita sangka kejatuhan dia terakhir, istrinya banyak. Terakhir mungkin saudara pikir dia udah berhasil bangun Israel sedemikian rupa, sudah gak ada kerjaan, maka kerjaannya cari istri. Bukan seperti itu. Dari awal, kenapa bisa berakhir seperti itu? Karena Salomo mengizinkan celah. Ada satu noda yang tertabur di dalam kehidupan kerohaniannya yang salah, yaitu demi excuse politik. Dia gak mau, saudara, perang sama Mesir. Salomo itu berhikmat. Hikmatnya itu baik. Ya, bahwa lebih baik sekarang sinergi daripada berperang. Dulu berperang terus, Israel hancur ini. Waktu zaman Salomo dia bersahabat dengan semua negara-negara, justru mendatangkan keuntungan. Ini adalah hikmat baru yang sebelumnya bangsa Israel gak punya. Salomo punya, karena dia punya hikmat daripada Tuhan. Dia minta hikmat daripada Tuhan, sesuatu yang baik. Oh, gak boleh berperang, saya harus bersahabat dengan bangsa Mesir, dia bilang. Bagaimana caranya? Politikal. Untuk menjalin alliance paling gampang adalah untuk menikahi putri daripada seorang raja, saudara. Dan dia lakukan itu. Sesuatu yang baik, tapi belum tentu benar. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mungkin saudara lakukan yang baik, tapi belum tentu benar. Apa yang ada di kehidupan kita? Bagaimana dengan keputusan-keputusan kita, saudara? Saudara, kita harus perhatikan bahwa gak tentu yang baik itu benar. Tapi yang benar itu sudah pasti baik, saudara. Dia mengizinkan, bahkan dia sendiri melakukan kawin campur itu, saudara. Dia nikahi demi political excuse. Sehingga lewat sinilah mulai istrinya dia, bangsa Mesir, diizinkan menyembah Tuhannya. Dikasih dibangunin mesbahnya, dibangunin tempelnya. Sudah kalau zaman dulu tuh mungkin si istri ini rumahnya mungkin yang gak sedekat satu kamar mungkin sama Salomo. Mungkin buat istri-istrinya dibangunin istana-istana kecil. Dan
tempat-tempat istrinya itu pasti ada tempat penyembahannya, dewa-dewa mereka. Dan Salomo izinin itu semua. Sehingga membuka celah. Sehingga kita tahu bagaimana Salomo mengakhiri kehidupannya. Berhikmat, sesuatu yang baik. Tapi pada akhirnya juga tidak benar, saudara. Hikmat Tuhan hari ini mau bilang kepada kita, mulailah segala sesuatu dengan benar. Sesakit apapun itu, lakukanlah segala sesuatu dengan benar. Saya percaya, saudara, sesuatu yang kita lakukan dengan benar, pada akhirnya pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu. Kami belajar tentang partnership, dan kami juga belajar tentang baik versus benar, untuk tidak mengizinkan celah-celah dosa. Biarlah kami semua punya kekuatan Kau yang berkati kami, untuk memulai segala sesuatu, menjalankan kehidupan kami dengan benar. Mungkin rasanya gak enak dan sakit, tapi kami percaya pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.